Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi S1 Teknik Informatika. Standbook saya F551-20077. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Yang pertama, pengertian korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam, dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Bonnie Hargen, yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama, wilayah individu. Pada wilayah individu dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas, personal, serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Yang kedua, wilayah sistem. Pada wilayah sistem dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Dan yang ketiga, wilayah irisan antara individu dan sistem. Pada wilayah ini dikenal sebagai aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif, atau memperbolehkan dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Samping itu terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia, yaitu rusaknya sistem tatanan masyarakat. Yang kedua, ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi atau penghematan di dalam sebuah negara. Yang ketiga, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Yang keempat, penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum. Yang terakhir, pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan dalam sebuah negara. Strategi pemberantasan korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain, yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Nah, jadi kita harus memahami 3 hal tersebut. Yang pertama, yang tadi itu, wilayah individu, wilayah sosial, dan wilayah irisan antara individu dan sosial. Yang kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Nah, peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Pada kali ini, peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaruan yang diharapkan mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif atau pencegahan terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan berpihak pada masyarakat, seperti yang baru-baru ini terjadi pada peristiwa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law.
Jadi, mahasiswa berperan aktif pada saat peristiwa itu. Mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain, mengenai masalah-masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi atau pembentukan opini publik. Nah, peran mahasiswa di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di dalam masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat. Apa sih perilaku anti korupsi itu? Seperti apa perilaku anti korupsi? Nah, perilaku anti korupsi itu senantiasa berbuat jujur dan senantiasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Itu termasuk perilaku anti korupsi. Kemudian menolak segala perbuatan yang mengarah kepada korupsi. Itu juga perilaku anti korupsi. Nah, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara, seperti yang terjadi pada negara kita. Demikian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.